dengan berkahnya Imam Al-Haddad, penulis kitab kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman sekalian, kita akan kembali lanjutkan kajian kita masih di bab mengenai bahaya-bahayanya lisan ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai mira', jidal, gitu kan ya? Sampai di faqad waradat aitul juhuda fa'alal mu'min an-nadir nafsi syafiq ala dinan yakuna kama qala alaihi salam falyakul khairan aw liyasmut. Itu juga udah ya. Sampai mana sekarang berarti? Sampai yang tadi hadis itu. Falyakul khairan aw liyasmut. Selesai sampai situ kemarin. Halo? Iya. Wa afadul lisan katsira. Sekarang situ. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbi wa thawabi husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil kauni ajma'in wa khususan sayyidina muhajirin Muhammad bin Isa wakil muqaddam Muhammad bin Ali Balawi sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus fakhril wujud Asy Bakar bin Salim wa usul mafhum teman saya Ibrahim Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zain al-Habsyi bin Ahmad al-Habsyi thumma ila ruhi al-Imam al-Ghazali Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atusuma ila ruhi arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din ulama amilin fuqaha muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin ajma'in anallahu yarhamuhum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa nurihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Al-Haddad dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah halaman 353 yang berbahasa Arab dan halaman 385 yang berbahasa Indonesia dan halaman 571 cetakan yang terbaru. Imam Al-Haddad mengatakan dalam kitab ini nafa'anallahu bih bi'ulumi fid dharaini amin. Wa afatul lisan katsira. Dan bahaya-bahayanya lisan, penyakit-penyakitnya lisan ini banyak sekali. Wa qad addal Imam Hujjatul Islam minha 20 afah. Imam Ghazali menyebutkan penyakit-penyakitnya lisan kita ini ada 20 penyakit. Fi kitab Afatul Lisan, dalam kitab Afatul Lisan minal Ihya, dari kitab Ihya Ulumuddin. Wa asba'a al-kalam fi dzalik ala ma yaliq bi jalali qadrihi wa si'ati ilmihi. Dan Imam Ghazali sudah membuat kenyang ucapan beliau, pembahasan beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sudah mengenyangkan. Alama yaliq bijalali qadri, yang memang sesuai dengan keagungan derajatnya Imam Ghazali, wasi'at ilmihi, dan keluasan ilmunya Imam Ghazali. Orang kalau ilmunya banyak bisa ngenyangin orang. Ibarat makan nih, kalau tukang masaknya pinter, dia bisa nyuguhin makanan yang sampai bisa bikin orang-orang pada kenyang. Kan gitu ya? Nah ini jadi beliau mengistilahkannya seperti itu. Ashba'a katanya beliau. Udah bikin kenyang. Udah cukup artinya. Kalau kamu nih baca kitab saya nih udah cukup. Tapi kalau kamu pengen kenyang, pengen ampe kenyang gitu ya, kamu silakan buka sendiri deh
Katanya Imam Al-Haddad dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, Imam Ghazali menyebutkan di sana tentang penyakit-penyakitnya lisan ada 20 penyakit. Gitu ya. Faradhiyallahu anhu, maka semoga Allah meridai beliau, wa jazahu anil Islam wal muslimina khaira, semoga Allah membalas Imam Ghazali balasan dari atas kebaikannya terhadap umat Islam wal muslimin, dan atas kebaikannya terhadap umat muslim dengan balasan khaira yang baik, yang besar, yang berlipat-lipat ganda. Jadi teman-teman sekalian, memang kalau kita pikir-pikir siapa orang paling baik di atas muka bumi ini? Para ulama. Betul nggak? Guru-guru kita. Itu dah orang paling baik. Saudara sekalian, kalau ada orang paling baik kepada kita, misalnya orang kaya, ngasih kepada kita harta. Kalau hartanya halal, kita dihisap. Kalau harta yang dia kasih haram, malah bawa musibah, bikin kita jadi ngerjain kemaksiatan gara-gara harta yang dia kasih tersebut. Betul apa enggak? Betul enggak? Jadi orang yang paling baik sama kamu bukan yang ngasih sama kamu harta, bukan yang ngasih sama kamu uang, bukan. Siapa orang paling baik sama kita, teman-teman saudara sekalian? Yang ngasih apa nih sama kita? Kedua orang tua kita. Iya betul, mereka orang paling baik. Kalau tidak karena keberadaan mereka, kita nggak akan ada di atas muka bumi ini, kan gitu ya. Dan alhamdulillah kita punya orang tua, didikin kita biar jadi Islam, didikin kita biar nggak ninggal sholat, nyuruh kita menjalankan perintah-perintah Allah. Yang beruntung orang tuanya kan seperti itu. Alhamdulillah, banyak yang perlu disyukuri. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita ada di atas muka bumi ini untuk kemudian kita jalanin dosa, kita berbuat maksiat, kita nggak berhenti-berhenti bikin salah dan lain sebagainya, bisa jadi kita malah justru akan mengatakan bahwa orang tua kita adalah orang tua yang jahat, karena sebab mereka kita kemudian ada di atas muka bumi ini, yang akhirnya bikin kita berada dalam azabnya Allah SWT. Maka siapa nih yang benar-benaran baik, nggak ada jeleknya? Siapa orang yang benar-benar ngasih kepada kita kebaikan, nggak ada jelek-jeleknya? Yang paling karim, yang paling dermawan sama kita, yang paling baik ngasih sama kita tuh siapa? Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, guru-guru kita, ulama-ulama kita, ngasih tahu kepada kita caranya hidup, ngasih tahu kepada kita jalannya mengerjakan kebaikan, dengan segala daya upaya memberitahu kepada kita. Yang pakai lisan mereka, yang pakai tulisan mereka, betul nggak? Nih orang-orang baik nih, yang bikin kitab Nasaih Ad-Diniyah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Baiknya sampai nyiapin waktu nulisin, kamu mesti begini, kamu mesti begitu, jangan ngerjain begini, jangan mengerjain begitu. Belum lagi beliau menulis itu dengan diiringin doa-doa. Ya Allah, yang baca kitab saya mudahkan buat ngamalin, yang belajar benar-benar kitab ini kasih kemanfaatan. Habis gitu dikit-dikit dalam kitabnya beliau juga rahimakallah, rahimahumullah, kan begitu tuh. Semoga Allah merahmati kalian, semoga Allah jaga kalian, hafizakumullah, semoga Allah SWT melindungi kalian. Terus aja begitu. Masya Allah. Betul apa enggak? Ini orang-orang paling baik nih. Yang dikasih tahu sama mereka apa? Jalan kebaikan. Dan bukan hanya dikasih tahu sama mereka, tapi ditunjukkan dan didoakan sama mereka. Makanya teman-teman saya sekalian, saya kalau ditanya siapa yang orang yang Ustazah nggak bisa balas kebaikan dia gitu, guru-guru saya nggak bisa balas saya kebaikan mereka. Emang benar-benar tuh kalau lagu yang ditulis tuh, man ana laulakum kaifama rabbukum kaifama ahwakum. Man ana, siapa kita nih, siapa aku, siapa Halimah terus. Man ana, siapa Halimah terus. Laulakum, andai tidak karena guru-guru saya, nggak ada artinya apa-apa.
Saya hanyalah seorang anak kelahiran Indramayu. Saya hanyalah anak dari Indramayu, teman-teman sekalian, yang enggak tahu bentuknya pizza sampai tamat SD. Enggak tahu saya, enggak ada pizza di kampung saya, maaf. Di Indramayu ada KFC aja bangkrut kok. Nggak laku, kemahalan katanya. Jadi teman-teman saya sekalian, saya muliakan, nggak ada, bukan siapa-siapa. Laulakum, andai tidak karena kalian, guru-guru saya yang udah ngajarin saya, ngasih tahu saya, ngajarin sejarahnya Nabi sama saya, ngajarin tauhid sama saya, ngajarin ilmu berkehidupan sama saya, ngajarin cara berpikir tentang Allah dan mengenalkan saya kepada Allah, ngajarin tentang Rasulullah dan mengenalkan saya kepada Rasulullah, ngajarin caranya sholat dan apa yang harus dihadirkan dalam sholat, ngajarin caranya doa dan apa yang perlu dimintakan di saat doa. Karena kalau nggak diajarin, apa yang perlu diminta aja kita nggak ngerti. Bisa jadi yang kita minta sekarang jadi hal yang kita sesali ketika sudah diberi. Betul nggak? Ada seorang ibu datang sama saya, Ustazah doain dong saya, Ustazah. Suami saya nggak pernah ada di rumah. Pergi mulu Ustazah, saya kan kangen, saya kan kepengen gitu kayak istrinya orang. Ada suami gitu di rumah, pengen saya Ustazah. Saya bilang udahlah, yang Allah tetapkan tuh yang terbaik. Doain Ustazah, doain. Iya, mudah-mudahan. Fatihah. Saya doain dah, ya Allah betahin lakinya di rumah. Dapat berapa bulan kemudian, nggak tahu saya yang salah doa apa. Di rumah aja nggak pergi-pergi. Ustazah, gimana nih Ustazah, doain dong suami saya. Kenapa? Saya bilang suami saya nggak pergi-pergi Ustazah. Di rumah mulu, Ustazah betah banget di rumah, susah saya Ustazah, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Saya mau pergi majelis aja setengah mati, Ustazah, ya Allah. Ini guru-guru kita nih ngajarin doa, ngajarin apa yang perlu diminta dalam doa kita. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kalau nggak ngerti ilmunya yang kita minta sekarang, bisa jadi yang kita sesali belakangan. Masya Allah. Makanya nggak bisa balas kita sama para ulama-ulama kita, para guru-guru kita yang sudah dengan tulus, ikhlas mengajarkan kepada kita. Berapa banyak kelelahan-kelelahan mereka, berapa banyak capeknya mereka, berapa banyak sakitnya mereka, mereka tetap paksakan untuk tetap mengajar, untuk tetap mendoakan murid-muridnya. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya nggak tahu itu sampai sekarang ketika saya pun sudah ikut-ikutan seperti mereka juga mengajar. Berapa banyak saya tetap memutuskan untuk tetap mengajar, walaupun sedang dalam keadaan sakit, selagi saya masih bisa tahan sakitnya. Ibu-ibu nggak tahu kan, saya nggak cerita. Ngajar sambil sakit perut pernah, ngajar sambil sakit kepala pernah, ngajar sambil pusing pernah, ngajar sambil hati kalang kabut pernah, ngajar sambil meriang pernah. Kan begitu teman-teman, selagi masih bisa kenapa enggak gitu. Kenapa tuh kayak begitu? Kesian sama yang udah datang dari jauh, tuh nggak? Ada yang dari Cibinong, Cibinong, Cibubur. Ada yang dari Cibubur, ada yang dari Kalimantan, Ciracas, ada yang dari Kalimantan. Kalau saya ke Kalimantan, teman-teman sih sekalian, dari mana-mana nih datangnya, dan bukan main-main. Maksudnya ada yang ninggalin kerjanya, ada yang ninggalin keluarganya yang pasti kan ya, ninggalin rumah, ninggalin ini, ninggalin kesenangan segala macam, udah datang ke sini gitu. Kebayang nggak teman-teman saya sekalian, kalau misalnya setiap kali datang nggak tahu nih Ustazah Halimahnya datang apa enggak?
Gak enak kan? Tapi kan teman-teman udah bisa memastikan bahwa kalau ngaji hari Kamis jam 5:30 ada. Kan itu. Kalau nggak ada udah bilang sebelumnya. Kayak nanti Kamis depan saya nggak ada. Jadi sekalian pengumumannya. Pengumumannya sekalian. Di Kamis depan saya nggak ada. Karena ada keluar kota. Nggak bisa dipepetin. Saya bilang berangkatnya habis Kamis aja. Ya ampun ustazah. Gitu, udah diatur nggak bisa juga, ya udahlah kesian, jadi ngalah aja. Kamis depan saya nggak ada, tapi tetap majelisnya ada. Kita mau majelisnya istiqomah, yang deket-deket atau yang tetap pengen istiqomah gitu kan ya, yang juga dari jauh daripada di rumah nganggur juga gitu kan. Udah Kamis biar bisa ketulis ngaji terus. Ada Ustazah Samirah nanti yang akan menggantikan saya di sini. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Nah itu jadi saya tahu bahwa ketika saya belakangan ngajar sudah cukup lama, berbelas tahun ini, saya jadi paham, ya Allah, berarti dulu tuh ya guru-guru saya tuh pasti tuh ada yang tetap ngajar walaupun sakit, ada yang tetap ngajar walaupun hatinya sedang kalang kabut, walaupun hatinya sedang gak enak, tetap aja memutuskan ngajar gitu. Kenapa? Kesian. Nih, santri-santri udah jauh-jauh dari negara-negara mana, dari daerah-daerah mana, kumpul di sini buat belajar menuntut ilmu. Masa dikit-dikit diliburin, dikit-dikit diliburin. Dan saya juga pernah, teman-teman sekalian, ada ustadz, kalau dia nggak datang, saya mondok nih, kalau dia nggak datang, nangis saya, kesel, karena saya demen ustadz. Bukan demen apaan, bukan. Kebanyakan nonton sinetron nih. Jadinya orang ngomong demen udah kebayang apaan gitu. Ustadznya saya nggak tahu beliau punya anak berapa, saya nggak tahu seperti apa istrinya, karena memang bukan demen yang begituan teman-teman saya sekalian, bukan gitu ya. Akan tetapi saya cinta sama beliau, serius kan, cinta saya sama beliau. Saya tungguin waktu ketemu sama beliau itu udah dari seminggu gitu kan. Pelajarannya cuma adanya seminggu sekali. Beliau bahas tentang sirah Nabi. Kitabnya namanya Fiqhus Sirah yang suka beliau baca. Tapi beliaunya ngajarin, maksudnya kitab yang diajarkan kitab-kitab kecil, tapi pegangan beliau tuh seringnya Fiqhus Sirah. Itu teman-teman sekalian, Masya Allah, kalau beliau ngajar itu santai. Tapi saya mungkin karena saya yang terlalu imajinatif, saya nggak tahu. Tapi saya tuh kok udah dia ngajar, wah pikiran saya bisa kemana-mana. Ngebayangin kejadian-kejadiannya itu loh. Nggak seperti saya kalau lagi cerita ya. Saya kalau lagi cerita kan segala intonasi saya mainkan, segala ekspresi, backsound segala macam saya mainin. Jadi sekalian beliau biasa-biasa aja gitu, tapi saya Allah sampai terbelalak-belalak saya dengannya. Ya kenapa saya nggak pernah kepikir begitu ya gitu. Oh ternyata kayak gitu tuh ceritanya. Wah kayaknya saya bisa bayangin diri saya sendiri di usia-usia 14 tahun, 15 tahun, mata saya berbinar-binar setiap kali mendengarkan cerita-cerita tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau beliau nggak datang, itu teman-teman saya nangis, nangis. Saya pulang ke kamar gitu, saya tutupan bantal. Ustadz ini jahat amat, saya udah tungguin seminggu nggak datang. Teman saya begitu dibilang ustadznya nggak datang, jadi boleh pulang. Hore! Ya ampun, ini ya. Saya nggak tahu, mungkin saya adalah orang yang jatuh cinta pada ilmu, saya nggak paham. Tapi memang begitu saya tuh. Ada beberapa ustadz yang kalau beberapa ya, naksirnya banyak banget. Ada beberapa ustadz yang kalau beliau nggak datang itu saya sampai nangis. Dan ustadz ini yang saya ceritakan tadi yang ngasih pelajaran sirah Nabi. Sedikit sekalian saya melihatkan beberapa tahun lalu beliau meninggal dunia. Teman dari suami Ustazah Khadijah ini. Satu letting ya Ustazah? Satu letting ya gitu.
namanya Ustadz Abdullah Maula Khailah. Saudara sekalian, itu Ustadz itu beliau ini punya anak lahir secara normal pada 12 Rabiul Awal menjelang subuh. Subhanallah ya. Dari cintanya beliau sama Nabi, dapat anak lahiran normal, lahirnya pas 12 Rabiul Awal jelang subuh. Dikasih nama sama dia Muhammad pastinya. Dan beliau sendiri namanya Abdullah. Jadi ada Muhammad bin Abdullah, lahir wa qubaila fajrin abrozat syamsal huda. Masya Allah. Itu kalau nggak dari cintanya sama Nabi nggak bisa tuh tonton saya sekali. Nah ini beliau ini loh yang ngajarin sama saya cinta sama Nabi. Rasa itu tuh. Ini nih utang rasa kayak gini gimana bayarnya coba? Bayar kebaikan guru-guru yang mengalirkan rasa kepada kita pakai apa coba? Pakai apa coba? Saudara sekalian saya muliakan, sebab ilmu pengetahuan kamu bisa dapat dari manapun. Googling bisa kalau sekedar ilmu pengetahuan. Tapi rasa yang dialirkan oleh para guru-guru kita, rasa mencintai Nabi Muhammad, rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, rasa takut atas perbuatan dosa, rasa ingin bergerak menuju surga, rasa cinta kepada orang-orang yang layak dicinta, rasa cinta kepada sahabat Abu Bakar, rasa cinta kepada sahabat Umar, rasa cinta kepada sahabat Utsman, rasa cinta kepada sahabat Ali, rasa cinta kepada Sayyidah Fatimah, rasa cinta kepada Sayyidah Khadijah, rasa cinta kepada Sayyidah Aisyah. Adakah ada yang bisa menyampaikan rasanya kepada kita kalau bukan orang yang sudah memiliki rasa tersebut? Nggak bisa, teman-teman sekalian. Harus. Rasa hanya bisa dialirkan oleh rasa. Karenanya orang yang paling baik dalam kehidupan kita ini, yang kita nggak bisa balas gitu ya. Makanya balasannya tuh kita doanya tuh bukan cuma asal-asalan, kayak doanya Imamul Haddad dalam kitab Jazahullah anil Islam wal muslimin ahsanal jaza. Jazakallah, jazahullah anil Islam wal muslimin khaira, katanya beliau kepada Imam Al-Ghazali dalam yang telah menulis kitab Ihya. Semoga Allah membalas kebaikannya Imam Ghazali anil Islam sebagai balasan atas apa yang telah beliau lakukan terhadap Islam wal muslimin dan kebaikannya atas orang Islam. Semoga Allah yang membalas balasannya Islam kepada Imam Ghazali dan balasannya orang Islam kepada Imam Ghazali. Wow. Karena dia berbuat baik. Orang-orang yang seperti ini berbuat baiknya bukan asal-asalan, teman-teman sekalian. Berbuat baiknya bikin Islam lebih kita rasakan rasanya dengan sebab mereka itu. Dengan sebab Imam Ghazali, dengan sebab Imamul Haddad. Kan gitu ya? Dengan sebab guru-guru kita, dengan sebab Habib Umar bin Hafid, dengan sebab Hubab Banun, sampai teman-teman sekalian. Kalau teman-teman udah lama ngajinya, berasa loh. Ada guru yang ghalab alaihil khauf, yang rasa takutnya sama Allah lebih gede daripada rasa cintanya, daripada rasa berharapnya, daripada rojanya. Itu kita baru melihat mukanya aja langsung kebayang dosa, takut kita sama Allah. Ingat gak perasaanmu ketika engkau memandang Hubabah Nur? Saya tuh tiap ngelihat Hubabah Nur, tiap ngerasa, ya Allah, neraka pantas nih buat saya. Ya Allah, surga jauh bener buat saya. Ya Allah, nih asli nih Halimah Ali terus gak ngerti caranya ibadah. Halimah Ali terus gak ngerti caranya menjauh dari perbuatan dosa. Hubabah Nur ngerti. Gitu. Baca ayat Quran tentang adab, nangisnya yang paling kencang Hubabah Nur. Betul gak? Masya Allah. Baca ayat Quran tentang neraka, itu Hubabah Nur. Ya Allah, saya sering teman-teman saya sekalian, nggak saat ngajar, nggak saat beliau baca Quran sendiri,
Nggak saat beliau lagi cerita atau apapun misalnya nyinggung-nyinggung adab, nyinggung-nyinggung neraka, kayak udah berasa yang saya nih kalau nggak diselamatin sama Allah neraka nih saya nih kayak gitu. Khauf bener-bener merajai hatinya teman-teman sekalian. Hubabah Maryam lain lagi. Hubabah Maryam bikin kita semuanya penuh cinta sama Allah, penuh cinta sama Rasulullah. Kalaupun kepada Allah kita menangis, bukan nangis takut, nangis terharu, nangis malu sama Allah. Hubabah Maryam, ya Allah Halimah, Allah tuh baik banget ya sama kita. Ya Allah Halimah, Allah tuh baik banget, Masya Allah. Ya Allah malunya gitu. Sampai kok udah dilihat aja Hubabah Maryam, ya Allah alhamdulillah kita jadi orang Islam, ya Allah alhamdulillah, kayak gitu loh. Rasa hati penuh haru itu berasa. Kenapa? Ghalab fi qulubihim. Hati mereka penuh dengan rasa kayak begitu. Rasa haru, rasa rindu, rasa cinta kepada Allah SWT. Bikin kita yang ada di dekatnya, ya Allah, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, senang benar, enak, kayak udah di surga. Jadi percaya sama surga kalau deket sama mereka, karena belum di surga aja udah berasa di surga. Nikmatnya luar biasa teman-teman sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Sampai ketika beliau meninggal dunia, saya ngerasanya, ya Allah, emang benar-benar ya, mereka ini guru-guru kita ini adalah orang-orang yang merawat zahir batin. Saya itu lagi beliau meninggal dunia, saya lagi ada di sana teman-teman sekalian. Lagi ada di Mekah. Luar biasa kan Allah baiknya kan, sama manusia-manusia yang bahkan kayak saya ini loh. Ini jangan menghilangkan harapanmu, karena Allah maha baik bahkan kepada semua dari kita teman-teman saya sekalian. Nggak pandang siapa kita, alimah aja Allah baikin kok, alimah aja Allah ijabah doanya kok. Jadi tenang aja teman-teman saya sekalian, Allah akan mengijabah doamu. Sebab saya aja diijabah kok sama Allah doanya. Satu hari saya lagi ada di Malaysia teman-teman saya sekalian, saya ingat benar itu. Tengah-tengah malam saya, mohon maaf, kebelet pipis yang gak bisa tertahan. Biasanya kita kadang-kadang kalau malam-malam kebelet pipis tapi masih yang aduh ngantuk banget nih, udah gak apa-apa deh, kayak gitu ya. Udah besok aja. Pas besok bangun pagi basah. Enggak ya, udah gede kita gak pakai ngompol. Jadi tuh malam teman-teman saya sekalian, ya Allah, kebelet pipisnya tuh yang gak ketahanan. Saya kemudian pergi wudhu. Akhirnya pergi pipis maksud saya. Udah kandung kamar mandi nih, malu saya sama diri saya sendiri. Udah ngantuknya luar biasa. Masa sih saya kamar mandi jam 1 malam gitu, masa saya cuma pipis doang, ya ampun. Udah kebayang-bayang tuh ucapan saya sendiri. Terlalu kamu jadi hamba. Masa udah sama-sama ke kamar mandinya cuman kencing doang, kagak wudhu. Jadi akhirnya saya habis pipis wudhu lah saya. Ceritanya keluar dari wudhu, masa udah wudhu nggak sholat gitu ya? Jadilah sholat saya. Padahal tuh kayak yang tahajud juga belum waktunya, tapi nggak apa-apa deh, udah tidur gitu kan. Udah deh, saya sholat lah saya, ngantuk gitu. Sholat. Habis selesai sholat 2 rakaat itu, saya kemudian pegang HP mau lihat jam, begitu kan ya? Saya pas pegang HP mau lihat jam, saya hidupin, HP-nya bunyi. Bukan HP-nya bunyi, HP-nya ada panggilan masuk, karena HP saya emang gak pernah bunyi, teman-teman saya sekalian. Jadi mohon maaf kalau ada yang telepon gitu kan, gak diangkat-angkat. Emang iya tuh, saya punya HP silent udah berapa tahun yang lalu. Beneran tuh. Jadi saya takut kan kalau misalnya HP saya mengganggu, saya lagi ngajar ini apa, saya mengurangi hak teman-teman untuk mendengarkan kajian gitu. Jadi memang udah saya silent dari kapan-kapan tahu gitu. Jadi itu HP itu lagi silent, saya pegang gitu kan. Kemudian masuklah panggilan masuk 00 gitu kan, kelihatan kalau dari luar negeri gitu, nggak ada namanya di situ. Saya angkat dong, karena memang lagi di tangan saya gitu. Saya pikir panggilan dulu nanti siapa dia nih gitu. Saya angkat, suara Hubabah Maryam. Harau banget suaranya.
gitu. Saya begitu dengar, Assalamualaikum ya binti. Saya bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halimah, Bapak Maryam, jantung saya udah kayak duduk gitu kan, suaranya tuh yang berat banget. Saya tanya gini, Cabana Bapak. Saya bilang, Bapak sakit. Biasanya Bapak tuh kalau saya tanya Bapak sakit, beliau akan bilang alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Enggak apa-apa kalau Halimah doain aja. Biasanya begitu. Walaupun sakitnya beliau itu udah pakai jantungnya anaknya, ginjalnya anaknya, udah segala macam sakit komplikasi. Waktu saya tanya, Bapak sakit apa sih? Katanya Bapak kayak gini, kamu tanyanya sama saya salah. Bapak sakit apa yang Bapak nggak punya? Dari komplikasinya tuh udah semuanya gitu. Itu teman-teman saya sekalian, waktu saya tanya, Bapak yang tabana sautik dhaif, saya bilang, suaranya Bapak lemah banget gitu, Bapak sakit. Bapak bilang, ayo, naam Halimah, tabana marrah. Katanya gitu. Iya bener Halimah, saya sakit banget. Saya udah, air mata saya udah gak terbendung ketika beliau jawab, saya sakit banget. Saudaraku sekalian, saya guru saya di hati saya setara orang tua saya di hati saya. Saya nggak tahu bagaimana denganmu terhadap gurumu, tapi saya seperti itu terhadap guru saya, gitu ya. Bagi saya mereka adalah orang-orang tua saya. Jika orang tua saya membesarkan badan saya, mereka membesarkan roh saya. Jika orang tua saya memberi makan di masa saya kecil, memberi makan saya untuk tumbuh kembangnya badan saya, maka guru-guru saya sampai dengan sekarang terus-terusan memberi saya makan jiwa-jiwa saya. Betul nggak? Betul nggak? Seperti itukah guru bagimu? Saudariku sekalian saya muliakan. Jadi dengar Hubabah bilang, ana ta'banah marrah, kata Hubabah, saya sakit banget. Air mata saya udah luar biasa benar. Saya kemudian nanya sama beliau gitu, Hubabah apa yang bisa saya lakukan buat Hubabah? Dia bilang, Halimah, saya akan transfer sama kamu, tolong nak sedekahkan. Nih kita punya guru, ya Allah, mulianya luar biasa. Bahkan dalam keadaan sakit seperti itu, yang beliau minta kepada kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beliau minta kepada kita bukannya kemudian, Halimah kamu kirimin saya uang dong, saya mau berobat ke negeri kamu, atau saya mau berobat ke negeri yang lain nih, saya lagi, kamu mintain sumbangan deh sama. Gak ada ceritanya, gak ada ceritanya. Halimah saya akan transfer buat kamu, tolong ya nak, bagi-bagiin sebagai sedekah saya buat mereka. Saya takut gak punya banyak waktu lagi. Saya kemudian bilang, Hubabah ana fi Malaysia. Saya bilang saya lagi ada di Malaysia, tapi besok hari saya udah pulang. Segera Hubabah, amanat Hubabah akan saya jalankan. Saya bilang, Hubabah, doakan saya. Beliau masih itu, bukannya saya yang diminta doa, tetap aja namanya anaknya enggak. Namanya murid tuh kapan aja juga tetap aja minta doa sama gurunya. Jadi Bapak kemudian baca-bacain doa, doa Fatihah gitu. Kemudian beliau bilang istauda'tukillah. Saya nggak tahu bahwa itu adalah kalimat istauda'tukillah terakhir yang saya dengar dari telinga saya, dari Bapak Maryam. Istauda'tukillah, saya titipin kamu sama Allah Halimah. Saya dengan air mata yang udah nggak ketahanan, saya bilang qabiltul wada'ah Bapak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tutup, gerung saya di kamar, nangis saya di kamar nggak habis-habisnya. Kayak ada isyarat-isyarat bahwa sepertinya itu adalah perbincangan kami yang terakhir. Sehingga sekalian saya melihat, saya angkat tangan, saya doa, saya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya cinta kepadanya, saya cinta kepadanya. Dan saya ngerasa kayaknya Hubabah cinta sama saya juga gitu. Ya Allah, kalau Hubabah mau nggak ada umur gitu, sebagai seorang anak nih, sebagai seorang murid, saya ingin dapat hadir di saat beliau tidak ada umur. Aneh ya permintaannya.
minta kalau sampai Bapa Maryam gak ada umur, saya minta saya bisa hadir takziah beliau. Saudara sekalian saya muliakan, dah habis itu kemudian besoknya saya pulang. Berapa hari kemudian saya dapat WhatsApp dari putrinya bahwa beliau sekarang sudah masuk rumah sakit. Beberapa bulan kemudian saya berangkat pergi umroh, pergi Hadramut juga waktu itu tahun 2012. Saya berangkat pergi ke Hadramut. Habis itu kemudian saya pergi umrah, teman-teman sekalian. Saat saya di Madinah, pertamanya di Madinah dulu ya. Saat saya di Madinah, saya jengukin beliau. Saya pegangin tangannya. Beliau udah dipakein oksigen gitu. Saat dipegangin tangannya gitu, saya bisikin di telinga beliau. Saya nggak mau kasih tahu apa yang saya bisikin. Tapi saya bilang, Bapak, kalau Bapak dengar, pegangin tangan saya. Beliau pegangin tangan saya gitu. Habis itu kemudian, udah tuh teman-teman saya sekalian. Habis itu saya kemudian pergi ke rumahnya, ke rumah beliau, tempatnya Habib Zain di sini. Dan itu Habib Zain tidak menemui saya. Dan itu kali pertama saya dan beberapa orang yang datang ke sana tidak ditemui sama Habib Zain. Enggak pernahnya. Kata putrinya, Habib Zain enggak keluar rumah dari beberapa hari yang lalu, enggak keluar kamar dari beberapa hari yang lalu. Dari sejak terakhir kali jenguk Bapa Maryam. Katanya Habib Zain, ya Allah, kenapa kalian biarin saya jenguk Maryam, jenguk Umi kalian? Dia bilang, saya jadinya punya bayangan yang menyedihkan tentang istri saya. Saya kepengen bayangan saya tentang istri saya semua adalah yang indah-indah, ketawanya, cerianya. Saya nggak mau punya bayangan yang menyedihkan, istri saya kesakitan, gitu nggak mau. Romantis banget ya. Asli, kita dari guru-guru kita nih belajar segala macam hal, teman-teman saya sekalian. Termasuk belajar caranya mencintai pasangan dengan benar. Caranya punya rasa yang benar sama pasangan hidup kita. Maksudnya sama suami kita gitu loh. Pasangan maksudnya bukan pacaran ya. Saudaraku sekalian saya muliakan, pasangan hidup maksudnya suami kita gitu. Kalau yang mendengarkan laki-laki, istrinya gitu kan. Saudaraku sekalian saya muliakan, sampai kemudian akhirnya habis itu saya pergi ke rumahnya Bapa Maryam. Maksud saya habis waktu ketemu itu saya diketemuin sama putrinya, yang saya cukup dekat sama beliau karena beliau sering datang ke Indonesia bersama dengan Bapa Maryam. Saya pelukin beliau pelukin saya. Kemudian beliau bilang kayak begini, Halimah, samihil Baba. Dia bilang, maafin Baba kalau ada salahnya. Saya bilang, gak ada, Bapa gak ada salahnya. Beliau mudah-mudahan memaafkan kesalahan saya yang gak ngerti akhlak, gak ngerti adab, jadi murid beliau yang gak benar. Terus Sakinah itu, putrinya itu kemudian bilang sama saya kayak begini, Halimah, Hubabah Baturah. Dia bilang, Halimah, Hubabah pasti akan segera berangkat, mau meninggal nih Hubabah. Saya bilang sama putrinya itu, saya bilang, kamu jangan bilang begitu. Kita tetap harus berdoa, minta sama Allah biar Hubabah panjang umur. Karena saya dengarnya kayak nada menyerah gitu. Saya bilang, kita jangan nyerah, kita harus minta sama Allah biar Hubabah panjang umur. Beliau bilang, Halimah, orang yang paling minta sama Allah biar Hubabah panjang umur, saya yang nomor 1, dia bilang. Karena buat saya Hubabah bukan sekedar ummi. Buat saya Hubabah Maryam itu ummi saya, kakak saya. Secara kakaknya semua udah pada kawin dan rumahnya udah nggak ada yang di situ. Dia bilang, Hubabah Maryam buat saya ummi saya, kakak saya, sahabat saya, teman saya, belahan hati saya. Dia bilang, hidup saya adalah Hubabah Maryam. Ini ucapan paling romantis yang saya dengar dari seorang anak tentang ibunya. Itu memang keluarga misali, keluarga teladan, teman-teman saya sekalian. Ada nggak di antara kita yang berkata tentang orang tua kita, orang tua saya bagi saya adalah semua orang. Dia bagi saya bukan hanya ibu saya, dia bagi saya bukan hanya ayah saya, dia adalah abang saya, dia adalah saudara saya, dia adalah sahabat saya, dia adalah semua orang bagi saya. Adakah di antara kita yang bilang tentang suaminya, dia bukan hanya suami bagi saya, dia sahabat saya, dia kawan saya, dia pelipur hati saya, dia penghibur saya, dia selalu ada ketika saya memerlukannya, dia adalah belahan hati saya, dia adalah hidup saya.
Itu kalau ada orang bisa ngomong begitu tentang suaminya, pasti dia adalah seorang istri yang sangat-sangat baik, sangat-sangat solehah, teman-teman saya sekalian. Kita kan gagak, iya dia laki gue emang kayak gitu tuh modelnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu ya putrinya itu kemudian bilang kayak begini, saya tuh Alimah sampai berdoa, dia bilang, saya minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur umi saya walaupun terbaring di atas tempat tidur. Walaupun terbaring di atas tempat tidur, walaupun gak bisa ngapa-ngapain, saya sampai doa begitu minta sama Allah. Biar jadi berkat saya, biar jadi jimat saya sampai minta sama Allah SWT, ya Allah panjangkan umur umi saya. Walaupun beliau gak bisa ngapa-ngapain, gak apa-apa, yang penting saya tetap punya seseorang untuk bisa jadi tempat pulang bagi saya. Ibu baginya adalah tempat pulang. Ibu baginya adalah sosok yang selalu akan menjadi rumah bagi kehidupannya. Beliau kemudian bilang sama saya, dia bilang, tapi saya tahu bahwa Umi akan segera berangkat Halimah. Karena tadi pagi dia bilang, sebelum Umi saya pakaiin oksigen yang membuat beliau nggak bisa bicara, beliau sempat kumpulin anak-anaknya, dikumpulin semua anak-anaknya. Kemudian beliau berkata seperti ini, khalluni aruh, khalluni aruh. Kata Hubabah sama anak-anaknya, anak-anakku sekalian, biarkan Umi pergi. Bahasanya khalluni aruh, biarkan saya berangkat, kata Hubabah. Ikhlaskan kepergian saya, biarkan saya berangkat. Terus kam qad sawwali rabbi fil jannah, banyak banget yang sudah Allah siapkan buat saya di akhiratnya. Kam qad sawwali rabbi, berapa banyak yang udah Allah buat saya, Allah siapin buat saya. Masya Allah, Masya Allah. Hidupnya penuh dengan pengharapan kepada Allah, meninggal dunia pun dengan segala pengharapan yang tidak disia-siakan oleh Allah. Entah apa aja yang sudah Allah perlihatkan buat Hubabah Maryam, sampai beliau kemudian berkata, padahal saya tahu beliau sangat mencintai anak-anaknya, sangat mencintai suaminya, tapi beliau bilang khalluni aruh, sudah waktunya saya pergi, sudah waktunya saya berangkat, biarkan saya berangkat. Ya Allah, teman-teman saya sekalian, saya dengar kayak begitu udah nggak bisa bendung air mata saya lagi tuh. Sedihnya saya. Habis itu saya berangkat ke Mekah. Besoknya hari kedua saya di Mekah, dengar kabar Hubabah Maryam meninggal dunia. Ya Allah, berangkatlah saya ke sana. Saya ada di malam terakhir Hubabah Maryam, jenazahnya di rumahnya tersebut. Ya banyak orang, hanya beberapa anak-anaknya, hanya beberapa ponakannya. Saya ada di sana juga. Sampai besoknya, sampai ketika dimandikan, ketika dikafani, sampai ketika disolati, saya ada di antara mereka-mereka yang ikutan sholat di rumah Hubabah Maryam yang diimami oleh Habib Zain bersama dengan anak-anak perempuannya Hubabah Maryam. Saudara sekalian saya muliakan, doa saya malam hari itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan siapa-siapa. Masalahnya bukan sama sayanya, tapi guru-guru saya yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bikin saya jadi dilihat sama Allah barangkali, didengar doa saya sama Allah barangkali karena sebab mereka tersebut. Man ana laulakum. Siapa saya? Siapa saya? Andai tidak karena mereka. Kaifa ma hubbukum? Kaifa ma ahwakum? Gimana saya nggak cinta sama kalian? Gimana saya nggak penuh rindu kepada kalian? Wahai para guru-guru kita. Teman-teman saya sekalian, luar biasa banget, luar biasa banget. Rasa yang mereka berikan kepada kita bukan main-main, teman-teman saya sekalian. Kita nggak bisa balas, kita nggak bisa balas. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan buat mereka adalah mendoakan. Walaupun tetap aja doa dari kita buat mereka seperti menggarmi lautan, kan begitu?
Yang ada doa mereka buat kita, iya gitu. Tapi doa kita buat mereka apalah artinya? Akan tetapi kita akan tetap mendoakan mereka. Saya akan tetap mendoakan guru-guru saya. Saya akan tetap mendoakan Ubaba Maryam. Tiap tahun kalau waktunya Maulid, saya akan tetap minta teman-teman buat baca hataman Quran buat Ubaba Maryam. Doakan Ubaba Maryam, doakan ayahanda beliau Muhammad bin Abdul Haddad. Serius sekalian saya muliakan. Kenapa saya lakukan itu dan kenapa teman-teman juga berbuat yang seperti itu? Padahal sepertiga remin lautan, teman-teman saya sekalian. Cuman mau menunjukkan sama Allah, ya Allah, kami adalah orang-orang yang termuliakan dengan sebab mereka. Kami berada di belakang mereka. Kami cinta pada mereka. Ya Allah, liatin kami cinta pada mereka. Maka kumpulkan kami bersama dengan mereka kelak di hari akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kayak gitu. Mau nunjukin betapa sangat mulianya mereka di hadapan Allah gitu. Allah, kita mau kasih lihat juga sama Allah. Kita mau lihat sama Rasulullah gitu tuh loh, Rasul. Beliau nih guru-guru kami mulia banget, mulia banget, mulia banget gitu. Makanya kami akan terus sebut-sebut nama-nama mereka, bahkan sesudah kematian mereka bertahun-tahun lamanya. Saya rasanya setiap kali cerita tuh kayak baru meninggal setahun 2 tahun aja gitu Bu Maryam. Kemarin ada bilang-bilang, Ustazah terakhir ke Hadramaut kapan? Saya bilang saya terakhir ke Hadramaut waktu Bu Maryam meninggal. Oh udah 6 tahun ya Ustazah? Enggak, 2 tahun lalu. 6 tahun Ustazah, karena Bu Maryam itu meninggal barengan sama umi saya waktu itu meninggal bulan yang sama. Emang 6 tahun ya? Saya itu terakhir ke sana tahun 2012 kan Ustazah? Iya ya. 2013 teman-teman saya tahun 2013 ke 2019. 6 tahun kan? Rasanya kayak baru gitu. Karena memang ya ampun, mereka itu ya para guru-guru kita tetap hidup bersama dengan kita. Sampai jadi rasanya kayak terus-terusan ada gitu. Kayak selalu aja ada gitu. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan mereka semua dan memuliakan kita bersama dengan mereka insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nih orang-orang paling hebat adalah orang-orang yang telah mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian. Dan salah satunya adalah Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Itu udah asbah, udah bikin kenyang. Semua pembahasan mengenai penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit mata, penyakitnya telinga, penyakitnya lisan. Ini penyakit yang gak ada dokternya nih. Kita gak bisa pergi ke dokter kemudian kita bilang keluhannya apa, mulut suka bohong dok, kasih obat apa gitu anti bohong gitu biar kita kalau minum udah aman gitu, nggak akan bohong lagi. Nggak bisa kan, nggak ada dokternya bakalan bilang ya Allah bu, kalau ada obatnya juga kita duluan yang minum gitu kali teman-teman sekalian. Tapi mereka nih sudah merincikan penyakit-penyakitnya teman-teman sekalian. Siapa mereka? Para ulama-ulama kita. Coba bisa balas apa kita sama mereka? Bisa balas apa kita sama mereka teman-teman sekalian? Gak bisa balas apa-apa gitu. Dia udah ditulisin semua penyakit-penyakitnya lisan. Ini bukan cuma nulisin penyakit, nulisin resepnya, obatnya, penawarnya. Apaan kamu biar terhindar dari ini, gini caranya, gini mikirnya, gini rumusnya. Kamu penyakitnya lisan, jidal, berdebat. Obatnya hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia memang gak ngerti, Allah akan bangunkan padanya rumah di pinggir surga, di surga bagian bawah. Siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia tahu hukumnya, dia paham, dia ngerti, tapi dia nggak mau berdebat, Allah bangunkan padanya rumah di tengah surga. Jadi setiap kali kita ada yang ngajakin debat, ogah saya, surga aja, gitu. Apalagi emangnya dasar juga nggak ngerti juga. Udah deh, mendingan daripada pilih ngomong nggak ngerti, lebih baik pilih surga, kan gitu. Makanya udah, ya Allah, udah deh surga. Diam. Idza marru billahi marru kirama. Apabila lewatin orang yang melakukan hal-hal yang kurang baik, maka kita lewat dalam keadaan terhormat. Gitu.
Sehingga sekalian saya menanyakan, maka ini para ulama-ulama kita, mudah-mudahan Allah balas kebaikan mereka dengan balasan berlipat ganda. Dan jika Imam Al-Haddad mengatakan tentang Imam Ghazali hal yang seperti ini, maka kita pun juga mau berkata kepada Imam Al-Haddad yang telah menuliskan kitab ini juga, jazakallah ya Imam, ahsan ma jaza ummatan, ahsan ma jaza aliman an ummati. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu wahai Imam Al-Haddad yang telah menuliskan kitab ini, yang telah mengajarkan kepada guru-guru kami, terus turun kepada guru-guru, naik ke atas guru-guru kami, orang-orang yang belajar langsung kepadamu wahai Imam. Semoga Allah membalasmu dengan sebesar-besarnya balasan bagi seorang ulama dari umatnya. Semoga Allah SWT mengaruniakan seindah-indah tempat bagimu, seterang-terang cahaya bagi kuburmu. Semoga Allah SWT menyertakanmu bersama dengan manusia yang paling kau cinta, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya akan dikumpulkan bersama dengan Imam Al-Haddad, bersama dengan Imam Ghazali, bersama dengan Hubabah Maria, bersama dengan Hubabah Nur, bersama dengan Habib Umar bin Hafid, bersama dengan Habibana Zain bin Smith, bersama dengan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, bersama dengan Habib Abdullah Maula Khailah, bersama dengan semua ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah SWT kumpulkan kita bersama dengan mereka, di belakang mereka semuanya insyaallah ala hadhihi niyah. Dan bukan hanya kita, tapi juga anak-anak kita, keluarga kita, semuanya juga, agar jangan ada yang tidak masuk dalam rombongan, agar semuanya masuk dalam rombongan. Ala hadhihi niyah bi kunniyah salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini udah ya, yang ini ya. Ini yang baru, Kak. Assalamualaikum Ustazah, teman adik saya meminta izin untuk mempromosikan barang dagangannya di majelis taklim yang ada di rumah saya. Karena saya takut mengecewakan adik saya, akhirnya saya izinkan. Setelah saya izinkan, saya diberi 1 set tempat makan, katanya sebagai ucapan tanda terima kasih. Padahal acara promosinya belum terlaksana, baru besok. Apakah barang tersebut termasuk riba? Saya takut menerimanya. Terima kasih Ustazah. Enggak, itu adalah hadiah. Ya, jadi masalah, silahkan ambil. Ustazah Halimah, kapan diadakan lagi muhasabah cintanya dengan tema pernikahan? Belum ada rencana, jadi didoain aja. Gak apa-apa kalau kamu mau nikah, nikah aja. Jangan nungguin acara muhasabah cinta yang kelamaan lagi. Ntar mau cari tanggal dari dulu-dulu nih. Ntar ya nungguin Ustazah Halimah bikin muhasabah cinta. Yo, dah gak apa-apa, kawin aja. Saya restui. Saya doakan. Iya, baik. Dan sebelum itu boleh baca bukunya aja dulu, Muhasabah Cinta Membangun Surga Dalam Rumah Tangga, ya. Buku saya ini yang saya tulis memang untuk urusan pernikahan, sebagai bahan pengingat saya juga agar pernikahan saya menjadi seperti yang diajarkan di dalam buku tersebut, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang terhormat, suami adik ipar saya baru meninggal dunia. Oke. Periparan berarti ya. Beliau meminta saya bertanya kepada Ustaz yang udah meninggal. Yang udah meninggal nih. Oh, adik iparnya. Oke. Beliau meminta saya bertanya kepada Ustazah apa saja yang larangan di dalam masa iddah. Apakah mengikuti taklim diperbolehkan? Terima kasih Ustazah. Tidak diperbolehkan. Orang yang iddah, teman-teman saya sekalian, orang yang iddah, baik iddahnya meninggal ataupun iddahnya cerai hidup, itu di masa iddah ada beberapa peraturannya. Peraturan terbesarnya adalah tidak keluar rumah. Peraturan berikutnya tidak berdandan.
Jadi ya, selama masa iddah tuh jangan dandan, jangan pakai minyak wangi. Dan ini yang paling susah nih buat saya nih. Orang makanya doakan suami saya panjang umur. Saya beneran tuh, saya bilang sama suami saya, mudah-mudahan panjang umur kamu. Saya nggak sanggup jalanin iddah. Istri kurang ajar ya. Doain suaminya panjang umur, dikirain kenapa gitu ya. Ini enggak, karena nggak sanggup jalanin iddah. Jadi teman-teman, enggak, alhamdulillah suami saya nggak marah-marah kok itu. Cuman rada kaget gitu dengarnya. Tidak menyangka. Jadi teman-teman sekalian, orang kalau iddah itu nggak boleh keluar rumah 4 bulan 10 hari. Bayangkan. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur suami-suami kita. 4 bulan 10 hari, hampir setengah tahun loh ini. Jadi saudara sekalian, 4 bulan 10 hari tidak keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang darurat. Jadi saya udah kebayang 4 bulan 10 hari itu paspor saya kosong. Nggak naik pesawat tuh, saya nggak punya tiket pesawat. Ya Allah, teman-teman saudara sekalian, jadi 4 bulan 10 hari nggak boleh keluar rumah. Apapun, baik keluar rumahnya naik mobil, naik pesawat, naik ini sampai jalan kaki sekalipun, yang namanya keluar gerbang rumah nggak boleh. Untuk urusan apapun kecuali hal yang darurat yang nggak bisa diwakilkan. Sakit nggak bisa diwakilkan berobatnya, gitu ya. Nah itu pun kalau masih bisa dokternya yang didatangkan dan ada kemampuan uangnya, finansialnya untuk mendatangkan dokter, itu harus dikerjakan seperti itu. Misalnya punya sepupuan dokter, gitu ya, sepupunya aja dipanggilin, suruh periksa. Segitunya loh teman-teman saya, nggak boleh keluar rumah. Saya dulu waktu pertama kali dengar aturan ini, rada-rada mikirnya agak lama gitu. Kenapa ya? Kenapa gitu Allah itu? Orang lagi habis kepeninggalan suami, orang habis diceraikan sama suami, malah nggak boleh keluar rumah. Padahal kan paling perlu hiburan, betul nggak? Malah nggak boleh keluar rumah. Kita aja kalau lagi sumpek-sumpek pengen hiburan keluar rumah, betul apa enggak? Teman-teman saya sekalian, mau hiburannya itu yang benar, seperti hadir majelis taklim kan nyenengin hati nih, ya nggak? Ataupun hiburan yang mubah, misalnya kayak apa kayak gitu kan, makan di restoran misalnya gitu, atau pergi ke mall misalnya, begitu ya. Ibu-ibu nih shopping gitu kan, agak lupa sedikit tuh mau urusan utang lagi malahan ya. Sehingga sekalian saya mengatakan, itu gitu. Tapi ini malah pas waktunya iddah, lagi sedih kayak gitu sama Allah, malah nggak boleh keluar rumah, kamu di rumah aja. Berapa lama ya Allah? 4 hari aja ya? 4 hari aja? Enggak. 40 hari ya? Enggak. Berapa lama ya Allah? 4 bulan 10 hari. Oh lamanya. 4 bulan 10 hari. Sedikit sekalian saya melihat, kenapa gitu? Kenapa? Saya nggak tahu jawabannya sampai orang yang sudah menjalani iddah yang cerita sama saya. Mereka bilang, Ustazah, ya Allah, emang benar aturan Allah. Benar aturan Allah. Orang tuh ya Ustazah, kalau lagi iddah, habis ditinggalin suaminya, meninggal dunia atau habis ditinggal cerai sama suaminya, emang jangan keluar rumah mestinya. Kenapa gitu? Godaannya terlalu besar. Dari yang kepengen, udah deh mati aja deh. Kalau cinta banget sama suaminya, kayaknya mendingan mati aja deh. Atau kalau cinta juga nih kayaknya ya, cara buat menghibur diri nih cepet-cepet cari ganti. Bahaya nggak tuh? Kalau kemudian orang baru selesai iddah, kemudian dia keluar rumah, ngelihat ini, ngelihat itu, mohon maaf, ngelihat suaminya orang lagi gandeng istrinya, enak aja nih. Pas dilihat istrinya nggak seberapa cakep, cakepan saya.
tapi lakinya baik bener gitu. Kayaknya pantes-pantesan saya tuh yang jadi bininya. Nggak benar. Kalau keluar nggak benar, teman-teman saya sekalian. Kalau keluar nggak benar. Begitu kemudian kamu patuh, kamu tunduk, nanti tuh liatin, kamu akan diajarin sama Allah hikmah-hikmahnya. Ada seorang sahabat yang lain jalanin masa iddah. Pertamanya sampai ngomong sama nasihat, nanya sama saya tuh bolak-balik, ini serius Ustazah nggak boleh keluar rumah? Saya bilang, oh nggak boleh keluar rumah. Kapan lagi nanya lagi, Ustazah kalau mau buat kayak gini keluar boleh apa nggak? Nggak boleh, kan masih bisa, datengin aja gitu bareng. Tapi kan Ustazah, serius Ustazah nggak boleh keluar rumah. Saya bilang nggak boleh. Ya ampun Ustazah, saya mau ngapain? Nah itu silakan pikirkan. Dia bilang, ya Allah Ustazah luar biasa banget ya. Dia bilang, saya tuh Ustazah bisa ngafalin juz amma, bisa belajar tafsir Quran, bisa segala macam dia. Masa-masa dia iddah tuh, saya kalau bilang rasanya, kamu ya iddah jadi perempuan biasa aja keluar udah jadi Ustazah. Ngajar mulu di rumahnya, dengerin, ngafalin enak. Diajakin orang gini, diajakin orang gitu, yang asalnya saya nggak bisa nolak. Diajarin orang shopping, diajakin orang belanja, diajakin orang hadir arisan. Nggak enak mau nolaknya, kebetulan orangnya emang nggak enakan nolak orang. Akhirnya kan jadi punya alasan, saya lagi iddah. Ya Allah Ustazah, bener-bener banget, enak banget ternyata saya punya begitu banyak waktu luang untuk mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilangin gitu ya, baca. Kalau yang meninggal dunia tuh ada yang nanya sama saya, Ustazah apa yang bisa saya baca buat suami saya nih Ustazah, suami saya Masya Allah baik begini begitu. Saya bilang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, berapa banyak Ustazah? 70.000 kali. Banyak benar. Nah tuh masa iddah kan. Oh masa iddah amalin itu aja. Masya Allah. Pada dikerjain. Alhamdulillah. Sampai pernah teman-teman saya sekalian, pernah nih ada ceritanya nih. Lagi ada Ubah Benur. Ada orang lagi jalanin iddah di dalam rumah. Ceritanya, Ubah Benur ada punya majlis di rumahnya orang tersebut, di rumah keluarga besarnya. Di dalam rumah tersebut ada seorang perempuan yang lagi iddah. Nggak lama habis beliau selesai majelis, udah orang-orang pada bubar, tinggal beberapa orang aja di dalam rumah. Teman-teman saya sekalian, terjadi gempa di Jakarta, Lindu gitu loh, gempa dulu kayak gitu kan. Kan semua orang kan mendadak-dadak keluar, gitu kan. Ubah Benur keluar juga, Ubah Benur sampai cepet-cepetan gitu kan, pakai kerudung, ambil abaya gitu. Ubah Benur keluar dari rumah, walaupun di luar rumah juga nggak langsung jalan. Ubah Benur nggak keluar jalan, tapi keluar rumah gitu, maksudnya keluar ke halaman-halaman. Keluar ke teras gitu, keluar ke yang nggak ada atapnya gitu kan ya. Ubah Benur pas ngelihat dia biar kata Ida kan juga takut sama gempa. Dia mau keluar rumah, sama Ubah Benur bilang kayak gini, la takhruji, udkhuli. Kata Ubah, jangan keluar kamu, yang kamu jangan keluar, yang lain-lain keluar semuanya, yang dia jangan boleh keluar. Kita yang waktu itu ada di situ sampai bengong. Maksud Bapak kayak gimana nih? Dia mau sampai walaupun gempa nggak apa-apa gitu, biarin kejatuhan sama pintu gitu, kejatuhan tembok gitu kan. Heran saya. Habis itu saya samperin Hubabah gitu, karena saya memang orangnya nggak tahan buat nggak tahu. Teman-teman saya sekalian, cara mikirnya ulama nggak sama kita. Cara mikirnya orang yang kenal sama Allah nggak sama kita. Nggak sama kita. Saya tanya sama Bapak, kenapa dia nggak boleh keluar? Katanya Bapak, Alisa dia iddah, bukannya dia lagi masa iddah? Ya mu'tadah lah, kata Bapak kayak gitu kan. Dia lagi iddah kan. Saya bilang iya Bapak, tapi ini gempa gitu. La ya Halimah, Allah yahfazha. Allah yahfazha. Katanya Bapak gini, enggak Halimah, dia pasti bakalan dilindungi sama Allah. Sebab dia dikasih aturan sama Allah untuk nggak keluar. Jadi dimanapun dia berada, selagi dia nggak keluar, dia pasti akan dilindungi sama Allah. Ya fi karamah, tahu Bapak gitu. Dia sedang dalam masa memiliki karamah. Sebab orang yang iddah
kekeramatannya dia, kemuliaannya dia ada pada tidak keluarnya dia dari rumah. Dia bilang Allah nggak akan apa-apain dia walaupun nggak keluar sekalipun. Masya Allah, Masya Allah. Memang cara mikirnya ulama beda sama kita. Memang perlu diajarin kita ini ya. Urusan-urusan kayak gini aja perlu diajarin. Jadi Hubabah menyelamatkan diri karena gempa, tapi sama yang sedang iddah nggak boleh keluar, tetap nggak boleh keluar sama Hubabah. Kata Hubabah, dia pasti akan dijaga sama Allah sebab dia sedang dalam masa menjalankan perintahnya Allah. Itu Halimah dia 4 bulan 10 hari. Dia nggak ngapa-ngapain, dia diem aja dalam rumah. Semua pahala mengalir terus saja kepada dia. Sedang dalam masa beribadah kepada Allah SWT. Luar biasa teman-teman sekalian. Jadi mau hadir majelis nih, boleh apa enggak? Enggak boleh, udah dalam rumah aja. Tapi kan saya pengen hadir majelis, live streaming aja. Anda ya, ikutan live streamingnya, dengerin kajian-kajian di YouTube banyak. Ustadz yang bagus. Kalau dengerin suaranya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalau dengerin suara doang mah Ustadz juga nggak apa-apa ya. Nah, baik kita dengerin suaranya, difahamin dengan benar pelajaran-pelajarannya, belajar aja udah. Wah keluar hafal kitab Riyadhus Shalihin. Iya, keren bener nggak? Keren nggak? Ya Allah, pas keluar kita kan ya. Dia bilang, alhamdulillah Ustazah 10 juz Al-Quran hafal. Wah, saya bangga sebagai yang ngajar di majelis taklimnya. Assalamualaikum Ustazah, maaf Ustazah saya mau bertanya. Satu, saya ngajar di BTQ ibu-ibu, apa tuh? Badan baca tulis Quran. Saya udah mikirnya badan T-nya apa nih? BTQ Quran, jadi baca tulis Quran ibu-ibu. Salah satu ibu yang ngaji sama saya ternyata ada yang suaminya Kristen. Terus kata ibu tersebut, saya udah tanya sama salah satu ustadz, katanya nggak apa-apa kok. Akhirnya saya diem aja, nggak berkomentar karena dia udah duluan bilang gitu. Apa yang harus saya lakukan Ustazah? Kamu ngajarin ngaji kan? Ya udah ngajarin ngaji aja. Ngajar ngaji aja. Karena bukannya pernikahannya itu udah fasakh, betul. Pernikahannya udah fasakh. Tapi kita mau gimana sama orang, gitu ya? Kita tuh bahkan terhadap ada seseorang misalnya kita tahu kumpul kebo, gitu kan? Tapi dia mau ngaji, gitu. Kumpul kebo maksudnya kebo di mana-mana dikumpulin gitu, dihara kebo, gitu ya. Misal gitu teman-teman saya sekalian, ada orang kumpul kebo gitu ya. Tapi dia mau ngaji gitu. Masa terus saya kasih peraturan yang kumpul kebo nggak boleh ngaji? Kan nggak mungkin. Dia mau ngaji, mau belajar aja, nggak apa-apa gitu. Tapi kamu udah tahu, tapi dia udah tahu juga, gitu kan? Ya udah, mau gimana? Kamu mau paksain? Jangan satu rumah, kan nggak mungkin juga gitu. Kau maksain, udah jangan pulang ke rumah, kamu di sini aja, nggak mungkin juga teman-teman saya sekalian. Kita itu ma'alaina illal balagh. Gak ada kewajiban dari kita kecuali sekedar menyampaikan. Kamu perlu aja bilang, Bu, saya pernah nanya sama ustazah, saya pernah nanya sama guru-guru saya. Katanya syaratnya pernikahan dianggap sah kalau satu agama. Jadi kalau agamanya berbeda, dianggap pernikahannya sudah fasakh. Itu yang saya dengar ya Bu ya. Gitu aja udah. Selebihnya bagaimana dia memutuskan dalam hidupnya bukan urusanmu. Selagi kamu pernah sekali ngomong udah cukup. Nggak usah kemudian kamu kepo tiap datang lagi udah nggak serumah nggak? Atau lebih parahnya gini, selagi kamu masih tetap serumah sama suami kamu nggak saya bolehin lagi buat ngaji Quran di tempat ini. Jangan teman-teman saya sekalian, jangan pupuskan harapan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari Allah. Semua dari kita juga lagi ngerjain dosa. Betul apa enggak? Dosanya kadang ngomongin orang, dosanya kadang ngomongin calon presiden. Udah aja. Emang dosa ya Ustazah ya? Iyalah. Kok enggak dosa gitu? Dosa teman-teman saya sekalian. Udah. Gitu ya, semua dari kita lagi ngerjain dosa. Maksudnya ada gitu dosa yang masih aja kita kerjain, ya kan?
udah sering taubat, udah sering jagain diri, masih ada juga gitu yang diomongin. Ya Allah, ya Allah. Makanya udah gitu aja gitu. Apa yang akan saya lakukan Ustazah? Kan bukan peningkatan. Dosakah saya jika saya tidak mengingatkan? Ingetin aja, bukan ngingetin ya. Kasih tahu aja sekali. Selebihnya tinggal tersisa doa. Kamu doain aja. Doainnya yang enak aja. Biar yang Kristen masuk Islam. Kan gitu kan? Ya doain biar suaminya masuk Islam. Bagaimana cara berwudunya Imam Maliki, mohon penjelasannya. Imam Maliki hanya mewajibkan dua hal yang tidak diwajibkan dari Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama yaitu mengusap seluruh bagian kepala. Jadi bedanya sama Imam Syafi'i cuma dua aja, yaitu mengusap seluruh bagian kepala. Kalau kita kan wudu, kalau misalnya sebagian kepala aja udah sah. Imam Syafi'i ini kalau kepala tuh kena satu rambut asal di bagian kepala udah sah. Kena satu bagian di belakang telinga aja udah sah. Jadi kalau ada orang disanggul gitu, misal ya, kalau kena air takut lepek sanggulnya, terus dia taruhin pas waktunya mengusap kepala bagian belakang telinganya, itu udah sah menurut Imam. Tapi nggak sah menurut Imam Malik. Imam Malik harus mengusap bukan berarti mengguyur, bukan, harus mengusap tapi seluruh bagian kepala. Jadi basahin air kemudian diusap seluruh bagian kepalanya seperti ini, gitu ya, dari depan sini ke belakang. Dan kalau kemudian rambutnya pendek, sunnah untuk dibalikin gitu. Nah itu cara yang seperti itu buat Imam Syafi'i juga sunnah, tapi buat Imam Malik hukumnya wajib. Itu satu. Sama yang kedua, diwajibkan dalak bagi madhabnya Imam Malik. Apa itu dalak? Menggosok. Maksudnya anggota badannya itu nggak membiarkan air mengalir begitu aja, akan tetapi dengan menggunakan tangan digosokkan. Jadi nih ya teman-teman saya sekalian, kalau membasuh tangan, kita tuh kalau misalnya air keran kita buka terus tangan kita gituin aja, nggak pakai digosok, itu udah sah. Bagian kaki alirin tangan gitu aja, atau kita guyur kaki kita pakai air ya, itu udah sah wudhu kita menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Malik enggak, menurut Imam Malik harus diusap, harus digosok. Jadi kalau basuh muka berarti harus digosok gitu ya. Kalau basuh tangan harus digosok, basuh kepala digosok, basuh kaki juga harus tangan kita ada basuh kaki tersebut, ada menggosok kaki tersebut gitu ya. Itu cara wudhunya Imam Malik yang berbeda dari cara wudhunya Imam Syafi'i. Selebihnya yang lain sama aja. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, bolehkah Ustazah, saya mau tanya, jika kita mendapatkan uang dari tempat mengajar kita namun ternyata ayahnya non muslim, apakah uang tersebut termasuk haram? Saya mendapatkan uang tersebut dari ibunya, dan jika haram apa solusinya? Uang itu, saya sering sampaikan ya, uang itu teman-teman saya sekalian bukan lihat orangnya muslim apa nggak muslim, bukan lihat agamanya apa, tapi ngelihat didapat dari cara apa. Jadi kamu nggak usah cari tahu agamanya Islam apa nggak Islam. Kamu setengah mati loh kalau kemudian dagangan setiap kali ada orang beli kamu tanya agamanya. Gimana tuh caranya? Nggak mungkin kan? Jadi saya ikut sekalian, kalau ada orang ngasih kamu uang, begitu ya, nggak usah tanya agamanya, tanya pekerjaannya. Memang kalau jual beli itu kita karena dapat duitnya kan dari hasil jual, ya. Tapi kalau dikasih itu kan memang nggak ada timbal baliknya. Jadi memang kalau uang haram tapi kita dapatnya dari cara jual beli, uangnya halal. Karena kita dapatnya dari cara jual beli. Paham nggak maksud saya? Gitu ya. Tapi kalau dikasih itu nggak gitu modelnya. Kalau kita dikasih itu maka uang tersebut nilainya bukan dari jual beli, kan orang kita nggak jual nggak beli, kan memang bener-bener dikasih aja gitu ya. Nah si uangnya tadi itu nilainya ada pada orang tersebut dapetin duitnya dari apa. Kalau uang tersebut dapetin duitnya itu dari cara yang halal, mau dia agamanya apapun nyampe ke kita uangnya halal. Tapi kalau dia dapetin uang tersebut dari cara yang haram, mau dia muslim sekalipun, kalau dia pekerjaannya mohon maaf punya pabrik narkoba, misalnya kurirnya narkoba misalnya, atau kalau dia pekerjaannya adalah kerja di pabrik minuman keras,
walaupun bagian pencatatan, walaupun bagian marketing, nggak ada sentuh-sentuh sama minuman kerasnya, tapi kamu kerja di perusahaan itu, maka uang yang didapat adalah uang haram, teman-teman sekalian. Kamu kok dikasih uang haram, ya hukumnya jadi haram. Kalau dia pekerjaannya ada halal ada haramnya, berarti uangnya nilainya syubhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya mau tanya, apabila kita mendapatkan sebuah makanan khas hari raya dari tetangga kita yang beragama Chinese, apakah kita boleh memakannya dan menerimanya? Nah, kalau berupa makanan, selain dari yang pertama cari pekerjaannya orang tersebut apa. Kalau dia kerjanya halal, punya toko di pasar, kan begitu ya? Orang-orang Cina ini kan banyak kan dagang nih, gitu ya. Berarti kan uangnya halal tuh. Tinggal yang kedua, barang yang dikasih ini ada halalnya apa nggak? Maksudnya ada haramnya apa enggak? Dari apa namanya, komposisinya, dari kandungannya. Tapi kalau yang dikasih adalah kue keranjang, yang saya tahu dibikinnya dari ketan ya. Kalau dibikinnya dari ketan sama gula merah, kan begitu kan? Nggak apa-apa, terima aja, halal kok. Apalagi kalau di situ ada tulisan halalnya. Kalau di situ nggak ada tulisan halalnya, karena memang dia bikin sendiri atau ada satu perusahaan atau apa bikin sendiri gitu kan ya. Karena memang secara umum nggak bakalan dikasih daging juga, teman-teman sekalian. Nggak apa-apa juga gitu. Itu kan apa namanya, cuman tepung sama itu doang. Lain kalau yang dikasih adalah jenis-jenis yang banyak kemungkinan ada haramnya. Misalnya ada daging-dagingnya di situ. Dia ngasihnya misalnya pastel, dalamnya daging, risol, dalamnya daging, nggak ada label halalnya di situ. Kita tanya, apa ini? Katanya dia dalamnya pastelnya ada abon, tapi abon B2 misalnya gitu ya. Nah udah, jadinya jangan deh. Pokoknya kalau ada yang ada daging-dagingnya, mendingan gak usah gitu kan, namanya ragu. Tapi kalau misalnya cuman kue-kue yang terdiri dari secara kebanyakannya hukum zahirnya adalah halal, dipersilahkan bagi kita untuk memakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah yang Allah muliakan, saya dipanggil Bu. Saya mau tanya, bolehkah seorang wanita yang sedang haid tidak mengumpulkan rambut, kuku yang jatuh? Menurut mazhab Syafi'i diperbolehkan atau tidak? Gak apa-apa, gak pernah wajib kok. Apakah jika tidak dikumpulkan rambut atau kuku yang jatuh tersebut akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat? Enggak, gak ada, teman-teman saya sekalian. Gak ada. Hukumnya apa? Nih ya, saya kasih tahu hukum. Namanya hukumnya al-aula. Jadi kalau kita biarkan, kalau kita sengaja potong kuku, potong rambut pada saat kita sedang dalam keadaan mens, dalam keadaan haid, dalam keadaan berhadas besar belum mandi, itu hukumnya khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Saya kasih tahu ya. Khilaful aula adalah hukum di antara mubah sama makruh. Jadi makruh aja enggak. Hukum larangan itu yang pertama haram. Haram itu artinya larangannya yang udah larangan, haram. Kan gitu ya? Kemudian di bawahnya larangan itu ada yang dilarang, tapi nggak dilarang yang banget gitu. Sebaiknya jangan deh gitu loh. Itu namanya makruh. Makruh itu dibenci. Para ulama kita nggak ngerjain makruh. Tapi kalau kita yang penting jangan ninggalin haram. Jangan ngerjain haram. Jangan langgar haram. Saya salah diem aja loh. Bahaya ini ya. Atau agak loading. Loadingnya agak lama ya. Jadi teman-teman sekalian, asal kita jangan langgar haram gitu. Yang makruh sebaiknya kita tinggalkan, gitu kan? Termasuk makan pete. Apa tuh hukumnya? Termasuk makan duren. Termasuk makan jengkol. Makruh jika tidak segera dihilangkan bau mulutnya. Hilang kemakruhannya kalau kamu segera meninggalkan bau mulutnya tersebut.
Jadi makan durian nggak apa-apa. Habis itu cepet-cepet cari kamar mandi, kita gosok gigi. Atau kalau mau bau duriannya hilang, silahkan makan jengkol. Jadi berubah. Atau makan apaan gitu yang baunya kuat ya, tapi nggak makruh. Contohnya minum kopi. Oh, cuma hati-hati yang punya darah tinggi tuh. Habis durian kena kopi. Ya, tapi memang kopi itu baunya kuat tapi tidak makruh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah selalu berada dalam pandangan kasih sayang Allah SWT. Itu tadi udah ya saya jawabnya ya. Apa sih tadi pertanyaannya? Oh iya, haram, makruh. Nah kemudian ada juga yang halal, mubah. Mubah itu kerjain boleh, enggak nggak apa-apa. Nggak ada hukum apa-apa sama sekali. Kayak kita mandi pagi gitu kan. Cuman sih kalau guru-guru saya ngajarin, jangan mau ngerjain mubah selagi dengan niat kamu dapat menjadikannya pekerjaan sunnah yang berpahala. Makanya kalau mandi pagi itu niat biar seger menjalankan aktivitas. Saya mau pergi pengajian, biar nggak ada yang terganggu dengan bau badan saya, kan gitu. Nah dengan niatan-niatan yang bagus seperti itu, mandimu menjadi berpahala. Jadinya tidak mubah lagi, tapi masuk kepada sunnah. Nah antara mubah sama makruh itu ada namanya hukum khilaful aula. Ninggalin lebih baik, nggak sampai makruh, tapi kalau ditinggalin lebih bagus dah, gitu. Halo? Jangan potong kuku di waktu haid. Apa hukumnya? Ya kalau kamu tetap potong kuku namanya khilaful aula, sebaiknya ditinggalin. Nggak sampai makruh aja nggak loh. Apatah lagi haram. Jadi nggak apa-apa juga kalau kamu potong kuku waktunya haid juga nggak apa-apa. Cuman sebaiknya dihindarin gitu. Potong rambut waktunya haid nggak apa-apa juga gitu. Tapi sebaiknya tar aja tungguin. Apalagi kan rambut kan nggak yang mendadak-dadak langsung panjang. Jadi masih bisa tunggu aja sampai suci. Kenapa? Dalam kitab I'anatul Thalibin saya baca bahwasanya nanti di hari akhirat seluruh anggota tubuh kita yang pernah kita keluarkan akan dikembalikan secara nilai, bukan secara hakikat ya. Jadi jangan bayangin, wah rambut kita panjang banget dong, wah kuku kita panjang banget dong. Nggak gitu teman-teman sekalian. Wah saya waktu di dunia sering cabut alis, berarti panjang banget dong alisnya. Nggak gitu teman-teman sekalian. Akan tetapi dikembalikan secara nilainya, bukan secara hakikatnya. Artinya bahwa kalau yang sering potong kuku di waktu kotor, sering potong rambut di saat sedang hadas, nah itu dikembalikannya itu dalam keadaan agak-agak kotor gitu ya. Dan kita kan nggak mau kan anggota tubuh kita ada yang dikembalikan dalam keadaan kotor. Tapi dosa, diadab ini itu segala macam enggak apa-apa. Yang masih bisa dihindarin aja. Bukan berarti sepanjang kita menstruasi apalagi nifas enggak keramasan karena takut ada rambut rontok. Keramasan aja teman-teman sekalian, nggak apa-apa. Nah rambut yang lepasnya sekalian kita niatin disucikan gitu, sambilan keramasan tuh rambut-rambut yang kepotong kita niatin, ya Allah saya niat mensucikan rambut ini. Habis itu kalau bisa dipendem, kalau enggak dibuang begitu aja juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam pandangan kasih sayangnya Allah. Amin. Ustaz, apabila dalam sholat tiba-tiba batal gatal, tiba-tiba gatal, lalu saya menggaruknya sebanyak 3 kali. Iya ya, saya tadi bacanya batal, habis itu lalu saya menggaruknya sebanyak nggak pas, gatal berarti ya. Lalu kita menggaruknya sebanyak 3 kali dan ternyata di rakaat terakhir kita gatal lagi dan menggaruknya. Apakah itu termasuk batal? Karena saya sudah pernah dengar tidak diperbolehkan bergerak dalam sholat, atau hanya diperbolehkan bergerak dalam sholat 3 kali saja. Tidak diperbolehkan bergerak dalam sholat 3 kali berturut-turut. Tapi kalau nggak berturut-turut mau 100 kali juga nggak apa-apa. Berturut-turut, sedikit sekalian. Nih, kalau kamu lagi gatal kepala, ada ini kayaknya, ada kutu.
Katanya kutu musim lagi loh. Kutuan. Jadi teman-teman sekarang kalau kamu tiba-tiba putih gatal gitu kan, lagi sholat nih, kemudian kamu garuk, model garuknya kayak gini, dak dak dak, batal. Tapi kalau kamu model garuknya gini, dak Langsung kutu yang satu. dak dak, itu mau kamu garuk 10 kali nggak kenapa-napa. Atau nih saya kasih tahu garuknya gini, set. Yang gerak jarinya doang. Itu mau 100 kali juga nggak apa-apa. Karena bukan dari a'dha tsaqilah, dari anggota badan yang ringan. Anggota badan yang ringan, jari tangan, jari kaki, mata, kedip-kedip mata ini nggak dihitung. Susah bener ya. Lilipan batal mulu kita. Gitu ya. Gitu teman-teman sekalian, itu anggota badan yang ringan termasuknya, jadi nggak batal walaupun berapa kali asalkan nggak gerak tangannya. Tapi begitu tangannya gerak, 3 kali 4 kalinya batal gitu. Tapi kalau selagi nggak berketerusan seperti yang tadi saya sampaikan, nggak apa-apa mau bergerak 100 kali nggak apa-apa. Kamu sholat sambil jalan asalkan di perjalanan. Misalnya nih, kita lagi ikutan lomba lari jalan jarak jauh. Apa sih itu namanya? Bukan gerak jalan. Maraton tapi jalan itu loh. Jalan sehat ya. Lagi ikutan jalan sehat gitu ya. Di Bandung. Jauh amat. Saya mau mikir luar kota nih. Di Bogor deh misalnya gitu. Di Bogor ngadain gerak jalan sehat, kamu ikutan. Saat jalan sehat tersebut kamu mau sambilan sholat sambil jalan, boleh. Asal menutup auratnya dengan baik dan asal kamu memang sedang mengadakan perjalanan dan jalannya itu adalah keluar kota, tapi jalannya sambil nggak berketerusan, jalan satu berhenti, itu ya yang lain udah sampai maksudnya. Seminggu kemudian kita bilang saya udah sampai, yang lain udah dari hari Senin kita berrebok nyampe. Assalamualaikum saudari yang solehah. Ada. Marhaban bil qailiyatlah, marhaban bi salati ahad, marhaban Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah. Itu pertanyaan juga. Saya mau cepet-cepetan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Agak kecepatan yang itu jamnya. Jam. Sedikit. 5 menit. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيعة المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي 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 ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum saudari Mensal, saya mau tanya, bagaimana hukumnya pinjam modal usaha di bank, baik itu bank konvensional ataupun bank syariat? Jazakillah khair ustazah. Jangan, karena riba ya, hitungannya kan hitungan riba. Kalau mau pinjam sama orang yang amanat dan kamunya, maksudnya pinjam sama orang dan kamu harus amanat sama amanatnya orang tersebut, sebab itu amanat kan. Pakai kirad namanya. Kirad itu sistem bagi hasil. Misalnya saya mau usaha, saya pinjam uang dari Ustazah Khadijah. Saya bilang, Kak, pinjemin saya 100 juta, nanti saya puterin, nanti keuntungannya saya bagi sama Ustazah Khadijah, misalnya gitu, 20% dari keuntungan, gitu ya. Nah, setiap bulan saya bagiin keuntungan-keuntungan sampai saya bisa bayar. Sesudah saya bisa bayar, modalnya saya balikin 100 jutanya ini. Tapi setiap bulan yang kemarin-kemarin saya kasih, bukan bunga, tapi keuntungan. Sistem bagi hasil ya itu namanya ya. Hasil dari bagi hasil dari keuntungan saya itu. Jadi kalau keuntungannya lagi banyak ya 20%-nya dapat banyak. Kalau keuntungannya lagi sedikit, lagi turun ya berarti turun gitu kan. Taunya dari mana Ustazah? Makanya harus amanat. Kalau orang semuanya jalaninnya takut sama Allah kan enak tuh. Betul nggak? Juga udah nggak punya rasa takut sama Allah, aduh udah nggak ngerti lagi mau gimana.